jalan-jalan pariwisata masih sempit, kabel masih semeraut, fiber optik masih semeraut, sampah plastik. Jujur atau tidak, kita harus sadari tanpa pergerakan di sektor pariwisata kayaknya tidak ada generator ekonomi yang kuat. Itulah yang membedakan bahwa senyum orang Bali itu dari ubun-ubun sampai ujung kaki itu ikhlas. Infrastruktur kepariwisataan yang ada di Bali, mulai dari sektor akomodasi, sektor atraksi, sektor nature, dan sektor buatan, ini ternyata tagline-nya adalah tagline-nya itu apa? Pariwisata tanpa promosi is nonsense. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Wayan Puspanegara selaku penggiat pariwisata di Pulau Bali, khususnya Bali Selatan, Kuta. Kuta itu adalah center tourism yang memang anak muda berkunjung ke pantai Kuta. Pak Wayan, selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu, Pak Tu. Senang juga ketemu Pak Tu. Ini ketemu ribon nih kita. Lama kita sudah ketemu 2 tahun ini, Pak Wayan. Akhirnya pasti harus ketemu. Ya, ternyata kita mendapat halangan, yaitu COVID. Tentu Pak Wayan punya strategi jitu dalam menghadapi ekonomi di situasi COVID kemarin, dan sekarang sudah mulai atmosfer baru terhadap pariwisata. Bagaimana menurut Pak Wayan dan langkah-langkah apa yang Pak Wayan lakukan? Karena Pak Wayan Puspanegara terkenal mengkritisi pemerintah, tentu yang positif lah untuk kebaikan. Karena pemimpin kita juga peka, bila mana ada kritikan pasti diterima. Apa kira-kira masukan untuk Pak Wayan terkait dunia pariwisata di era digital dan jelang pasca pandemi ini? Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih pendapat Bapak Puspanegara? Silahkan. Terima kasih. Jangan enak panggil beli putu aja ya. Jadi begini, rasanya kita fresh sekali hari ini karena memang bagi saya, karena memang sejak lahir itu ada di dunia pariwisata gitu ya. Mungkin sejak tahun 60-an, saya sih lahirnya tahun 70-an, ketika itu melihat pariwisata itu sudah ada di lingkungan saya gitu. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya, menyangkut apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika pandemi COVID ini akan ending gitu ya, kita yakini pasti akan berakhir. Terlebih kita ada memasuki dunia digitalisasi. Jadi kita bisa melihat momentum-momentum penting perjalanan sejarah pariwisata Bali sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan jelang pandemi ini akan berakhir gitu ya. Jadi kita lihat problematikanya begini, pariwisata kita sebenarnya mengalami masa-masa jelang keemasannya ketika sebelum pandemi di tahun 2018-2019. Ketika itu kalau kita lihat secara statistik gitu ya Pak ya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali itu dipastikan di atas 6 juta. Kemudian wisatawan domestik itu mencapai di atas 10 juta. Kalau di total jumlah wisatawan itu yang masuk ke Bali kurang lebih 16 juta lebih, dan Bali dengan kapasitas jumlah penduduk 4,5 juta itu pariwisatanya sudah, jumlah wisatawan yang masuk ke Bali itu sebenarnya sudah 4 kali lipat gitu ya. Pada waktu itu kita, karena saya memang concern di dunia pariwisata bahwa kita ingin Bali ini harusnya menjadi quality destination gitu ya. Jadi sehingga kita berharap quality destination ini akan memberikan impact, diantaranya ada quality turis, kemudian quality service, dan berbagai quality produk di sektor turisme yang bisa kita buat di Bali, karena kita arah ke depannya kita ingin Bali menjadi quality destination. Tapi apa daya gitu ya, ketika akhir 2019 kemudian memasuki 2020 kita ada pandemi COVID. Nah, pandemi ini ternyata tidak saja membuat pariwisata kita terdiam, tetapi bagi kami di daerah destinasi kerakyatan gitu ya. Ini bahasa saya nih, karena pariwisata yang ada di kawasan kami Kuta, Legian, Seminyak itu kita kenal dengan destinasi kerakyatan, di mana pariwisata dan rakyat itu berbaur. Nah, kondisi kita begitu memasuki pandemi COVID, dan ketika diumumkan oleh negara bahwa negara ini memasuki tahap namanya PPKM darurat. Nah, ketika itu sekitar bulan Maret ya.
mulai saat itu menjadi momentum yang paling suram dalam geliat kepariwisataan di kawasan Bali Selatan, khususnya di daerah kami. Dan saat itulah kita melihat pariwisata kita tidak saja bahasanya Pak Putu mungkin sesak napas, tapi bahasa kami pingsan dengan sudden death gitu, pingsan mendadak gitu. Nah, jadi sampai 2 tahun masyarakat kami, pelaku pariwisata dan masyarakat mengalami kondisi yang bisa kita sebut pingsan. Wow. Nah, ini tentu ini sangat parah kalau kita sandingkan kondisi masyarakat yang pingsan dan kondisi ekonomi, dia akan berbanding lurus nih. Jadi kondisi ekonomi juga berada pada titik minus karena memang pertumbuhan ekonomi di Bali berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS dari seluruh Indonesia, ini kan Bali yang mengalami minus yang paling tinggi. Pada saat itu minus 9,8%. Bahkan ketika beberapa daerah level PPKM-nya menurun, kita lihat Provinsi Bali secara umum di statistik yang daerah lain itu sudah mulai ada peningkatan kegiatan perekonomian sampai 4%. Tapi Bali masih minusnya 4%. Bahkan Papua yang dianggap pertumbuhan ekonominya paling rendah, sangat jomplang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Bali gitu. Nah, jadi pandemi ini telah membuat kehidupan masyarakat Bali, kepariwisataan kita di Bali, dan perekonomian masyarakat pingsan gitu. Nah, sekarang begitu diumumkan PPKM level 2. Ini sekarang kan ada pengumuman nih perpanjangan PPKM dari tahun 2022 dari tanggal 13 Mei ke 23 Mei itu ke PPKM level 2. Ini kita masih dalam suasana PPKM. Nah, bersyukur gitu. Jadi kita sebagai masyarakat pariwisata ada angin semilir yang bertiup ketika pemerintah mengumumkan akan dilakukan open border internasional di Bandara Ngurah Rai. Ketika itu diumumkan tanggal 20 Oktober 2021, ya kan? Nah, ketika diumumkan itu sampai akhirnya lewat 2021, tidak ada satupun wisatawan mancanegara yang masuk Bali setelah dinyatakan open border internasional. Kami sangat bersyukur ketika ada koresponden dan komunikasi kami dengan pihak maskapai penerbangan nasional Garuda, karena saya kebetulan kan tergabung dalam Forum Bali Bangkit untuk kebangkitan pariwisata kita. Kita dari forum itu terus bergerak untuk memberikan formula kepada pemerintah, masukan kepada pemerintah dalam upaya untuk menciptakan sirkumstan atau atmosfer agar pariwisata kita ini bisa segera dibuka secara internasional. Karena faktanya masyarakat Bali ini jujur atau tidak, kita harus sadari tanpa pergerakan di sektor pariwisata kayaknya tidak ada generator ekonomi yang kuat gitu ya. Meskipun kita sadari bahwa pertanian memang harus digerakkan terus. Nah, jadi kita melihat open border sampai tahun 2022. Dari bulan Oktober 2021 tidak ada impact, Pak Putu. Sampai akhirnya Garuda memutuskan bahwa ketika Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa Bali akan reopen border di tanggal 4 Februari 2022. Tapi hebatnya Garuda justru melakukan penerbangan internasional direct flight dari Narita, Tokyo ke Denpasar tanggal 3 Februari. Padahal diumumkan reopen border itu tanggal 4. Nah, pada waktu itu kebetulan karena kita diundang sebagai Forum Bali Bangkit datang ke bandara, kita melihat di situ Garuda mengangkut kurang lebih 12 passengers yang terdiri dari 6 itu adalah pimpinan Biro Perjalanan Wisata terkemuka di Jepang dan 6-nya lagi adalah mereka para jurnalis pariwisata Jepang. Meskipun mereka cuma 12 orang, dari perspektif kami ini sudah mewakili masyarakat Jepang. Nah, gitu. Nah, begitu landing Garuda dari Narita, kami mulai merasa ini menjadi momentum bersejarah untuk mulainya berangsur-angsur siuman masyarakat pariwisata dan pariwisata kita. Benar memang. Akhirnya setelah tanggal 3 ini Garuda, esoknya Singapore Airlines masuk Bali dengan penerbangan reguler setiap hari dalam seminggu. Jadi SQ ini terbang terus, kemudian diikuti. Kemudian lagi Garuda dari Melbourne, Denpasar. Kemudian diikuti lagi Jetstar Air dari Singapura, Denpasar. Sampai sekarang itu kurang lebih 17 maskapai penerbangan internasional dengan rute penerbangan internasional sudah masuk Bali. Setiap hari? Setiap hari, bahkan bukan hanya setiap hari.
ada yang terjadwal, ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang Senin, Rabu, Kamis, Jumat, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Yang paling kita banggakan adalah Garuda. Garuda menerobos penerbangan dari Melbourne ke Denpasar. Karena terbukti dari penerbangan Garuda Melbourne ke Denpasar ini membawa ratusan wisatawan Australia yang sampai sekarang Australia secara statistik menempati urutan tertinggi wisatawan mancanegara yang masuk Bali sampai akhir Maret 2022. Jadi saya mengutip data statistik dulu ya, biar jelas ya. Silakan. Selama masa pandemi COVID ini, setelah reopen border atau restart kembali pariwisata Bali, sampai hari ini statistik kan merilis nih. Per akhir Maret 2022, jumlah wisatawan mancanegara yang sudah masuk Bali itu adalah 14.620 orang. 14.620 orang yang masuk Bali. Dengan breakdown, tertinggi itu Australia apa betul? Australia ada 2.300. Kemudian di bawahnya, nah ini fenomena unik nih. Di bawahnya itu, mungkin Pak Putu kaget nih. Di bawahnya adalah Amerika Serikat. Di bawahnya Amerika Serikat kurang lebih 1.200-an. Di bawah Amerika Serikat itu adalah Jerman. Jerman 1.100. Di bawah Jerman itu adalah Inggris. 1.100-an. Di bawahnya adalah Perancis. Ini negara-negara yang kalau kita lihat zaman pariwisata Bali mulai bertumbuh di tahun 80-an, inilah sebenarnya negara-negara yang menjadi pemasok wisatawan kita sebelum di tahun 2000-an. Tertinggi itu Tiongkok, Jepang gitu ya. Nah, ini kita melihat Australia dengan komposisi 2.300, kemudian Amerika dengan komposisi 1.200-an, kemudian Jerman, Inggris, dan Perancis. Ini komposisi yang ada saat ini. Setiap hari ini, kami kan selalu melakukan cross check data dengan Bandara Ngurah Rai. Hampir 2.000 wisatawan mancanegara, terbesar itu dari Australia masuk Bali terus. Berarti momentum kedua, ada sebuah spirit semangat buat pelaku pariwisata, terutama kami Pak Putu, karena saya ini adalah kebetulan ketua aliansi pelaku pariwisata marginal Bali. Siapa mereka? Namanya juga marginal ya Pak Putu ya. Jadi mereka ini adalah kaum-kaum yang bergerak di sektor pariwisata tetapi mereka marginal gitu. Siapa mereka? Sopir freelance, guide freelance, pekerja daily worker, pekerja non permanen. Yang sebenarnya mereka-mereka ini adalah menjadi supporter yang sangat kuat di sektor pariwisata kerakyatan. Nah, jadi hadirnya wisatawan mancanegara yang sampai saat ini sudah mencapai 14.620 ini tentu menjadi sebuah spirit yang hangat buat kami para pelaku di bawah untuk meyakini bahwa pertama pandemi ini kalau berakhir kita yakin wisatawan yang akan ke Bali itu boom. Kenapa? Bayangkan Pak Putu, 2 tahun mereka hidup monoton, lihat tembok karena work from home gitu, tidak bisa melihat pemandangan secara real, tapi secara virtual pasti karena zaman digitalisasi. Tapi ketika dibuka, apa yang terjadi? Yang saya tahu adalah fenomena unik di Australia, di Melbourne, mereka sampai ngantre untuk menuju ke Bali. Ini masih terbatas pada maskapai penerbangan. Sehingga kita dorong pemerintah perbanyak maskapai penerbangan internasional, terutama dari Australia masuk Bali dari semua kota. Misalnya Canberra, Brisbane, Melbourne, Perth, Darwin. Biar semuanya masuk Bali. Baik melalui maskapai nasional kita maupun connecting flight dengan maskapai penerbangan yang ada di sana. Misalnya Qantas, Virgin, Jetstar, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau kondisi ini berangsur-angsur bertumbuh, artinya jumlah maskapai semakin banyak, wisatawan masuk semakin banyak, kami yakinikan satu hal, bahwa pariwisata di Bali ini akan kembali bertumbuh normal. Kapan? Kan gitu pertanyaannya. Keyakinan kami sebagai pelaku di tingkat bawah, di akar rumput, kebiasaan kami kan mengenal, Pak Putu, kita kenal ada namanya high season, low season, peak season, off peak season. Ada 4 season yang kita kenal di pariwisata kerakyatan. Nah, sekarang pasca pandemi COVID ini kita kenal off peak season. Entah ada, entah enggak gitu loh. Tapi faktanya kan ada. Nah, biasanya bulan yang kita sambut hangat itu ya. Berber lah gitu ya. Sebelum berber ada Juni, Juli, April, Agustus. Kalau April Jepang gitu ya. Kalau Golden Week gitu. Nah, tapi kita bicara dulu secara struktur yang biasa kita terima di masyarakat. Juni, Juli, Agustus ini sebenarnya menjadi high season buat masyarakat pariwisata kerakyatan. Sehingga karena ini Pak musim dingin, kemudian liburan. Nah, sehingga kita pandang di tahun 2022 ini
jika saja maskapai penerbangan dari Australia semakin banyak masuk ke Bali, maka di bulan Juni, Juli, dan Agustus 2022 ada harapan segar pariwisata menuju normal. Baik. Pariwisata menuju normal. Karena di sektor kerakyatan, pariwisata kerakyatan ini kita sangat tergantung sama Australia. Kenapa? Kan pertama kalau Australia ya pasti mereka menganggap Dekat. Bali selain dekat, Bali ini adalah their second home. Second home. Yang kedua, penduduk Bali adalah their family juga. Yang ketiga itu tadi dekat itu. Dekat. Kemudian mereka menganggap dengan kurs dolar yang mereka punya dibandingkan rupiah kita itu affordable. Mereka bisa melakukan aktivitasnya di Bali. Rata-rata lama masa tinggal Australia kan antara 7 sampai 14 hari. Rata-rata expenditure mereka adalah bablas. Artinya berapapun bekal yang dia bawa dari Australia Dihabisin, pasti habis. Itu tipikal yang sangat berbanding lurus dengan harapan masyarakat di pariwisata kerakyatan, sehingga kita pastikan pariwisata di daerah destinasi kerakyatan, terutama dengan wisatawan Australia, dia memberikan trickle down effect yang sangat luas kepada masyarakat. Baik. Kedua, dia memberikan multiplier untuk efek kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, karena adanya asas multiplier dan trickle down effect inilah, pariwisata ini memberikan semacam roh dan spirit kebangkitan perekonomian masyarakat kita. Nah, kita lihat potret saat ini. Begitu kita turun ke level 2 dan pariwisata sudah dibuka, sebenarnya pada saat pandemi kan 90% sektor akomodasi di kawasan kami itu tutup. Kemudian di level 2 hanya 30% mereka buka, dan buka pun satu hotel itu tidak mengoperasionalkan semua kamarnya. Nah, tetapi paling tidak sekarang ini ke belakang ini ada 60% mereka sudah mulai buka. Kemudian support dari infrastruktur turisme seperti art shop, spa, bar, pub, karaoke kan mulai juga ikut buka. Ini menjadi support yang luar biasa, sehingga kita berharap masuknya wisatawan ini karyawannya dipanggil, karena memang belum sepenuhnya karyawan pariwisata yang bekerja baik di hotel, di sektor akomodasi maksud kami, dan di sektor non akomodasi belum sepenuhnya dipanggil. Oleh karena itu kita tetap berharap jika inklinasi ini tertumbuh, maka kita ada harapan bahwa masyarakat Bali yang menganggur sebagai akibat dampak pandemi yang bekerja di sektor pariwisata ini bisa berangsur-angsur terserap. Oke, sebentar dulu. Gini, karena Pak Wayan sebut tadi Australia, karena Australia ini ada kekhususan Pak Wayan. Marco Polo Plan namanya, tukar apa namanya mahasiswa Australia ke Indonesia dan bisa bekerja, dan masyarakat pemuda Indonesia kerja di Australia dan bisa diizinkan kerja di sana. Oke, sekarang ada nggak strategi bagaimana caranya kita menghadapi era baru ini, karena kepariwisataan kita kan sudah mulai ada atmosfernya. Strategi apa untuk membina ini, karena kita jangan sampai ketinggalan untuk menggait baik tamu domestik maupun mancanegara. Ada nggak strateginya? Strategi yang jitu menurut Pak Wayan gimana? Ya, saya bagi deh strateginya begini. Pertama ada namanya strategi jenderal. Strategi jenderal itu pasti menyangkut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara normatif. Seperti apa itu? Peraturan daerah Provinsi Bali tentang pariwisata Bali ini menjadi penting karena di situ akan menyangkut grand design Bali sebagai destinasi. Mau dibawa ke arah mana pertumbuhan dan perkembangan pariwisata kita ke depan pasca pandemi ini kan harus jelas. Nah, secara normatif kita kan tahu bahwa peraturan daerah Provinsi Bali tentang pariwisata Bali kan tentang pariwisata budaya. Ini firm, ini final, nggak boleh diutak-atik bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Ketika budaya kita masih ada, ketika budaya kita masih kuat dengan spiritnya, ketika itulah Bali masih memiliki daya tarik yang kuat. Ini saya katakan secara general bahwa kita masih memiliki magnet yang kuat. Kenapa? Pertanyaannya ya, kenapa daerah-daerah lain di luar Bali sangat indah, bahkan di luar negeri sangat indah, tetapi kadang 7 hari kita bosan melihatnya. Itulah yang membedakan karena faktor budaya tadi. Nah, jadi sekarang masuk ke yang spesifik. Apa sih yang menjadi faktor-faktor yang memperkuat daya tarik daerah kita agar wisatawan bisa tetap masuk, kan itu maksudnya. Nah, yang pertama, di luar faktor culture dan di luar faktor budaya ini, kita memiliki satu behaviors. Meskipun behavior ini bagian dari budaya ya. Bahwa hospitality kita, orang Bali ini bisa disandingkan dengan hospitality masyarakat di luar Bali gitu. Kita memiliki daya keramah tamahan yang berbeda yang dikenal dengan nama ramah tamah yang tulus dari hati. Karena kalau kita berkunjung beberapa daerah misalnya, memang mereka nyambut dengan senyum, tapi senyum itu kan bisa karena kepentingan, dan kalau Bali itu dari
ubun-ubun ke kaki kan gitu. Itulah yang membedakan bahwa senyum orang Bali itu dari ubun-ubun sampai ujung kaki itu ikhlas. Nah, itu menjadi kekuatan yang mendasar. Kemudian sekarang kan masuk zaman digitalisasi. Nah, bagaimana ketika zaman digitalisasi ini? Saya yakin sampai detik ini pun Pak Putu kalau melihat versi Trip Advisor Traveler Choice. Hotel terbaik di dunia itu ada di mana Pak Putu? Di Bali. Ada di Bali. World Best Favorite Destination itu ada di mana? Di Bali. Di Bali. Bali ini masih mengalahkan Roma, Paris, London. Ini masih kalah dengan Bali dari versi Trip Advisor. Artinya versi Trip Advisor inilah yang mengelola jaringan wisatawan seluruh dunia yang terbesar. Nah, kekuatan kita yang kedua tadi kan budaya, hospitality. Ketiga ini, infrastruktur kepariwisataan yang ada di Bali, mulai dari sektor akomodasi, sektor atraksi, sektor nature, dan sektor buatan, ini ternyata memiliki kelebihan dari destinasi lainnya di Indonesia dan di dunia lain gitu. Sehingga faktor world best destination, faktor world best accommodation ini menjadi daya tarik tersendiri sesungguhnya. Nah, belum lagi ya para writers, para penulis, para bloggers itu mereka kan sebenarnya ada di Bali. Dan itulah yang lebih banyak memberikan public relation kepada dunia kepariwisataan kita di Bali. Sederhananya begini, versi Trip Advisor begitu dia merilis hotel terbaik di dunia itu ada di Bali, efeknya apa? Itu efek promosi langsung yang bisa dinikmati oleh Bali. Nah, sekarang di zaman digitalisasi ini, langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan minimal bersaing dengan destinasi lainnya? Karena saingan Bali itu bukanlah Lombok, bukanlah Danau Toba, bukanlah Toraja, bukanlah Mandalika, bukanlah Raja Ampat. Itu bukan saingan Bali. Daerah-daerah destinasi di Indonesia, dia adalah justru menjadi komplementer perkuatan kepariwisataan Bali karena visi kita adalah pariwisata nasional melalui tagline Wonderful Indonesia. Nah, kenapa daerah lain itu tidak menjadi saingan Bali? Benar, kalau dari perspektif domestik dia menjadi saingan. Tetapi dari perspektif pariwisata nasional dia adalah perkuatan. Contoh sederhananya gini Pak Tuh. Sebelum pandemi Covid, kita di destinasi nih ya, kita mengelola namanya extra value paket. Nah, apa itu extra? Daerah yang Pak Putu kan daerah white water rafting Extra value paket itu yang kami maksud adalah pariwisata Indonesia itu dibangun dari Kalung Jamrud Katulistiwa kan gitu. Jadi dibuatlah paket Bali, Lombok, Toraja, Bali, Borobudur, Danau Toba. Itu menarik. Sehingga Bali tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks extra value paket itu. Nah, dari perspektif saya yang orang lokal ini, kita ingin justru pariwisata Indonesia ini kuat, pariwisata Bali lebih kuat gitu. Maksud saya adalah Bali lah yang menjadi hub kekuatan pariwisata nasional, sehingga Bali bisa mendistribusikan wisatawan ke daerah lain, sehingga tetap konteksnya adalah Bali, gitu. Nah, tetapi dalam kerangka ini kita tentu melihat bahwa pariwisata Bali ini adalah unggulan Indonesia. Bali jendela pariwisata nasional. Dia harus dirawat, harus dijaga. Nah, itulah Pak Putu dulu kan memperjuangkan Bali. Bagaimana kita sudah dieksploitasi untuk destinasi, tapi apa yang bisa negara maintenance terhadap kepariwisataan kita, terutama di sektor budaya. Nah, sehingga masuk di sektor digitalisasi sekarang, apa langkah-langkah kita? Yang jelas kalau kami pelaku di bawah pasti memanfaatkan digitalisasi sebagai sebuah moda dalam ikut bersaing dengan destinasi yang lain. Di sektor akomodasi, kami kan bergerak di sektor akomodasi ya Pak Tuh. Kita pasti memanfaatkan OTA namanya, online travel agent. Pasti kita berkomunikasi dengan online travel agent, melakukan kontrak dengan online travel agent, baik kontrak secara daring maupun secara offline. Tapi secara umum, justru sekarang keterisian kamar atau tingkat occupancy rate itu lebih banyak sebagai akibat digitalisasi karena online travel agent. Sehingga offline travel agent kadang menjadi susah dalam memberikan support gitu. Tapi semuanya tetap masih penting karena tidak semua juga wisatawan memiliki kemampuan untuk melakukan kemampuan digitalisasi. Nah, oleh karena itu kombinasi antara offline dan online dalam melakukan humas dengan pihak wisatawan itu kita lakukan dua sisi sementara. Tapi secara digitalisasi memang
semua tata cara ini sudah mengarah. Sebenarnya tata cara reservasi, kemudian bagaimana wisatawan sudah menggunakan pindai dengan QR code, ini kan sudah berjalan gitu. Nah, termasuk prokes gitu. Jadi prokes pun kita tetap berjalan dengan kuat. Bahkan memang kalau saya di akomodasi kami kita terapkan prokes inovatif Pak tuh. Jadi prokes dulu kan Pak tuh kalau masuk hotel bintang 4 ya standar pasti dapatnya apa, handuk, sabun, sikat gigi, odol, sandal kan gitu. Sekarang beda, dapatnya hand sanitizer yang portable. Jadi mereka bisa bawa pulang. Contoh gini, mereka bisa bawa pulang. Kemudian juga ada tisu basah, kemudian antiseptik, yang terpenting adalah pakaian hazmat. Jika dalam keadaan darurat kita bisa melakukan pertolongan dengan sistem proteksi yang baik gitu. Ini ada, gitu. Pak Wayan, terima kasih ya, karena kita bangga jadi orang Bali. Banyak kemarin itu di situasi pandemi, pemerintah ya melakukan kegiatan itu di Bali, meeting, rapat-rapat itu di Bali. Nah begini, ada nggak satu strategi untuk mungkin yang jitu satu kata untuk Pak Wayan biar turis-turis yang khususnya mancanegara, kalau domestik pasti pemerintah melalui badan promosi lah, pasti mereka melakukan strategi-strategi supaya dikunjungi Bali seperti apa. Namun ini untuk strategi foreigner untuk come down to Bali itu apa kira-kira? Satu kata apa supaya gampang, kayak dulu gini Pak. Di CNN itu, BBC itu ada Kintamani, ada Besaki. Nah, apa perlu kita melakukan hal seperti itu lagi, pemerintah tentunya khususnya Provinsi Bali atau badan-badan yang menangani untuk promosi pariwisata ini, perlu nggak seperti itu lagi gitu? Saya jawab dengan simpel. Pariwisata itu membutuhkan satu hal penting namanya public relation. Public relation yang kuat itu akan memberikan bias yang luar biasa kepada pariwisata. Tapi sebelum kita bicara public relation Pak tuh, public relation itu dibingkai oleh 4 hal penting untuk menjadikan sebuah destinasi itu maju. Apa itu? Gitu ya. Yang pertama namanya facility atau infrastructure. Kedua namanya security and safety atau keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga namanya service. Bagaimana kita bisa melakukan service, inilah yang penting. Plus yang keempat namanya promosi. Jadi facility, safety, security, service, and promosi. 4 hal ini menjadi 4 komponen dasar di setiap negara yang mengembangkan kepariwisataannya untuk maju. Jadi saya ambil dari belakang, public relation atau promosi. Promosi yang kuat, yang tidak pernah terputus, justru itu menjadi investasi yang besar buat Bali untuk tetap menjadi sebuah destinasi yang diunggulkan. Contoh tadi, TripAdvisor, Bali World Best Destination. Bali memiliki hotel terbaik di dunia. Orang akan terbayang, kalau kita menginap hotel terbaik, pasti di Bali. Menuju ke destinasi favorit, pasti di Bali. Nah, jadi untuk itu, tagline-nya adalah tagline-nya itu apa? Pariwisata tanpa promosi is nonsense. Berarti harus promosi. Harus promosi. Promosi itu diperkuat oleh public relation. Sehingga kita berharap untuk hal ini Bali harus tetap didorong promosinya, karena di tengah pandemi Covid ini yang diinginkan wisatawan itu kan juga 4 hal. Mudah, cepat, nyaman, sedikitnya mungkin murah gitu ya. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan Pak Putu begini. Wisatawan yang datang ke Bali maupun ke negara-negara lain belum tentu semuanya yang punya duit lah. Kan ada 4 kelas. Secara umum ada 4 kelas. Ada namanya jet set, ini yang paling kaya. Yang kelasnya Pak Putu lah, jet set. Di bawah jet set itu ada high class lah. Kemudian ada middle class. Di bawah itu ada namanya backpacker. Siapa backpacker ini? Kan pemerintah pernah mengatakan, jangan terima backpacker. Berarti yang punya penginapan kayak Pak Putu di Bongkase nggak bisa dapat kan? Jadi backpacker itu siapa? Para siswa-siswa yang berlibur ke Bali dengan modal dan uang yang terbatas, itu kan backpacker. Kenapa kita larang? Demikian juga wisatawan pelajar dari luar negeri, justru dia bisa menjadi agen promosi yang kuat, karena pariwisata Bali ini dibangunkan dari mulut ke mulut. Oleh karena itu kita tidak perlu memisahkan backpacker, middle class, upper class, jet set. Semua kita terima, karena masyarakat kita yang UMKM, yang menengah ke bawah, itu yang punya guest house, hostel, motel, penginapan, mau dikosongkan. Harus hidup, Justru itulah tujuan pariwisata, memperkuat perekonomian di grassroots, di masyarakat bawah. Oleh karena itu, destinasi tetap kita tata menjadi quality destination.
wisatawan tetap kita terima dari berbagai kalangan dan dengan sendirinya akan terjadi seleksi alam. Mereka yang mampu datang, mereka akan datang, tidak mampu datang, mereka tidak datang. Tapi Bali tetap memiliki daya tarik yang berbeda. Daya tarik Bali adalah dari satu hal, namanya Spirit of Bali. Nah, spirit inilah, selama spirit ini masih ada, selama itu daya tarik kita akan jauh masih kuat dibandingkan dengan daerah lain, dengan catatan. Grand design tentang pembangunan Bali dan pembangunan pariwisata Bali diatur dengan baik. Kemudian arah pengembangan kepariwisataan kita juga harus jelas, karena efek sekarang yang kita terima adalah tata ruang yang masih agak belum bisa memenuhi harapan. Anggaplah acak-adul dikit. Kemudian yang kedua, infrastruktur ini masih bermasalah, jalan-jalan pariwisata masih sempit, kabel masih semeraut, fiber optik masih semeraut, sampah plastik dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi PR buat kita. Oleh karena itu, kita berharap grand design tentang pariwisata kita ini jelas, kemudian pengaturan matra ruang tentang rencana detail tata ruang yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan dan pembangunan ini menjadi jelas, karena sekarang Pak Putu pasti mengalami persoalan ketika membangun satu penginapan atau hotel atau atraksi pariwisata di suatu titik, kita berhadapan dengan RDTR. Ketika RDTR-nya tidak sesuai, terjadi persoalan. Nah, inilah perlu grand design yang baik tentang hal itu, dan kita berharap dan percaya tentu kepada pemerintah untuk menata laksana ini dengan baik, karena kita pasti menempatkan Bali pada sektor pariwisata sebagai generator pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Baik, Pak Wayan. Terima kasih, karena masukan ini akan menjadi homework bagi para penggiat, khususnya Dinas Pariwisata baik Kabupaten Badung maupun provinsi atau dinas-dinas lainnya yang terkait dengan pariwisata. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Wayan Puspanegara yang sudah ahli di bidangnya, mantan wakil rakyat yang cerdas. Saya berharap beliau mau podcast sama saya di lain kesempatan, karena ini sama-sama Pak Putu. Penting sekali dengan akhiri Agung Pramasanti podcast ini. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Putu, luar biasa.